Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Septianti akan menceritakan tentang sejarah Sultan Khairun Jamil. Sultan Khairun Jamil atau Sultan Hairun adalah Sultan Ternate ke-23, bertakhta selama 1534 sampai 1570. Ia merupakan ayah dari Sultan Baubullah yang pada akhirnya menjadi raja pula setelah Sultan Khairun meninggal. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin arif, tegas, pemberani, dan muslim yang taat serta toleran. Tumbuh dalam masa penuh gejolak dan menyaksikan tindak tanduk keji Portugis terhadap rakyat dan saudara-saudaranya, membuatnya sangat membenci bangsa Eropa yang satu ini. Pada masa awal pemerintahannya, pengaruh Portugis telah kuat masuk dalam sendi-sendi kesultanan. Dikarenakan Portugis telah diberi kedudukan dan hak istimewa sebagai mitra dan penasihat kesultanan. Lambat laun kekuasaan dan pengaruh mereka semakin besar hingga tak jarang mereka turut campur dalam urusan kesultanan. Ternate pun tak ubah boneka Portugis. Sultan manapun yang dianggap menentang kehendak Portugis difitnah, kemudian dibunuh atau diasingkan ke negeri yang jauh. Sultan Khairun naik tahta menggantikan saudara tirinya Sultan Tabarije yang diasingkan Portugis ke Goa India. Sebelumnya, Portugis juga turut andil dalam perebutan kekuasaan di Ternate yang mengakibatkan kematian Sultan Dayalu atau Hidayatullah dan Sultan Abu Hayat II, dua saudara tiri Khairun yang lain. Sultan Khairun menaiki tahta dalam usia belia sehingga oleh Portugis dipandang remeh sebagai bocah yang mudah dikendalikan, namun kemudian ternyata anggapan itu salah besar. Sementara itu di Goa India, selama dalam tahanan, mantan Sultan Tabarije ditekankan oleh Portugis untuk menyerah sejumlah daerahnya termasuk Ambon, Buru, dan Seram kepada Portugis dengan imbalan hak-hak dan kedudukannya akan dikembalikan. Tabarije akhirnya menyetujui dan hendak dipulangkan dan dipulihkan sebagai Sultan Ternate. Kejadian ini kontan membuat berang rakyat Ternate dan Sultan Khairun dengan tegas menolak perjanjian berat sebelah itu. Beruntung bagi Sultan Khairun karena Tabarije meninggal dalam perjalanan pulang ke Ternate, sehingga perjanjiannya dengan Portugis dengan begitu menjadi absurd dan Ternate terhindar dari ancaman perang saudara. Walaupun membenci Portugis dan menyadari kekurangan ajaran mereka, Sultan Khairun tidak semerta-merta memutuskan hubungan dengan Portugis karena menyadari kedudukan Portugis di Maluku ketika itu sangat kokoh dan lagi pengaruh Portugis dalam istana sudah sedemikian kuat, sehingga perlu baginya untuk tetap mengadakan hubungan dengan mereka sembari memperkuat dirinya sendiri. Untuk itu Sultan pun giat mencari dukungan dari luar melalui Aceh. Sebagai perantaran, Sultan pun kemudian menjalin hubungan dengan Kekaisaran Turki Utsmani, musuh Portugis di Eropa, dari mana ia memperoleh persenjataan meriam-meriam dan cendekiawan yang didatangkan ke Ternate. Tahun 1546 datang seorang misionaris terkenal Santo Franciscus Xaverius ke Ternate. Sultan kemudian memberi izin untuk kegiatan misionaris di Maluku dengan syarat kegiatan misionaris hanya ditujukan bagi rakyat Ternate yang masih penganut animisme. Apapun tindakan untuk mempengaruhi orang Islam beralih agama dilarang. Namun belakangan peraturan itu dilanggar. Portugis menggunakan kegiatan misionarisme untuk sebagai tameng dalam upaya merongrong Ternate. Sejumlah kerajaan kecil dan yang telah dikristenkan dihasut untuk menentang Ternate. Rakyat kerajaan-kerajaan kecil itu yang muslim dipaksa beralih agama. Tindak tanduk Portugis ini menimbulkan kemarahan Sultan Khairun yang akhirnya secara terang-terangan mengumumkan perang terhadap Portugis. Satu persatu kerajaan kecil yang memberontak ditundukkan. Di samping itu Sultan Khairun juga mengirimkan sejumlah armada lautnya untuk membantu Denmark dan Aceh menggempur Portugis di Malaka. Benteng tempat kedudukan gubernur Portugis di Ternate dikepung, sedang kedudukan Portugis di daerah lain
Sultan Khairun sengaja menahan diri untuk tidak memberangus pusat Portugis Maluku dari Ternate dengan harapan mereka akan menyadari kekeliruan dan memohon damai. Kesultanan Ternate dan pasukan Portugis mengadakan perjanjian damai pada tanggal 27 Februari 1570. Perjanjian ini diadakan setelah terjadi peperangan yang dimenangkan secara bergantian oleh kedua pihak. Pihak Portugis ini diwakilkan oleh Lopes de Mesquita sebagai gubernur Portugis di Maluku. Sementara pihak Kesultanan Ternate diwakili oleh Sultan Khairun. Lopes de Mesquita akan menyatakan sumpah perdamaian dengan melakukan misa, sedangkan Sultan Khairun akan bersumpah menggunakan Al-Quran. Perjanjian ini membahas tentang penghapusan hak-hak istimewa Portugis menyangkut monopoli perdagangan rempah-rempah, tetapi tetap diperbolehkan untuk berdagang dan bersaing dengan pedagang Nusantara serta pedagang asing lainnya secara bebas. Sultan Khairun dikenal sangat toleran. Rakyat Ternate yang telah memeluk Kristen dibiarkan menjalankan ibadah secara bebas. Pusat-pusat kegiatan misionaris serta membangun gereja-gereja kembali diperbolehkan dibuka di Maluku. Namun suasana damai ini diam-diam dimanfaatkan Portugis untuk menyusun kembali kekuatan. Pada tahun 1569, Portugis membangun kembali benteng mereka di Ambon dan menyusun kekuatan menunggu waktu untuk bangkit kembali. Tokoh sentral dalam perlawanan terhadap Portugis di Maluku adalah Sultan Khairun. Dan ini disadari betul oleh mereka. Untuk menguasai Maluku, tokoh ini harus dilenyapkan. Maka dengan tipu muslihat, Gubernur Lopes de Mesquita mengundang sang sultan untuk berkunjung ke bentengnya. Tanggal 25 Februari tahun 1570, Sultan Khairun memenuhi undangan itu. Percaya akan niat baik Portugis, sang sultan datang dengan hanya ditemani segelintir pengawal. Tak disangka dia dibokong dan dibunuh beserta pengawal atas perintahan sang gubernur. Gubernur de Mesquita berharap dengan matinya Sultan Khairun, rakyat Maluku akan patah semangat dan tercerai-berai, namun tak menyangka sama sekali perbuatan ini justru akan membuat kehancuran bagi Portugis di Maluku. Kematian Sultan Khairun membuat kebencian rakyat Maluku terhadap Portugis semakin menjadi-jadi. Putra Sultan Khairun, Kaicil, dinobatkan sebagai Sultan Ternate berikutnya. Sultan Baebullah ternyata lebih hebat dari sang ayahnya. Dia memimpin segenap rakyat Maluku menentang Portugis dalam peperangan selama 5 tahun berikutnya dan berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya tahun 1575. Dan itulah sejarah tentang kerajaan Kesultanan Khairul Jamil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.